Dan Nabi SAW mengulang itu doa, bukan sekali, bukan dua kali, berulang-ulang. Nabi meminta kepada Allah berulang-ulang, sehingga kemudian Abu Bakar Siddiq memberikan nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hasbuk ya Rasulullah." Cukup ya Rasul. Dah banyak kau berdoa itu. Dah banyak kau meminta, cukuplah tu. Allah dengar apa yang kau minta. Allah ta'ala rabbik. Allah ta'ala rabbik. Kata Abu Bakar, "Ya Rasul, engkau telah mengulang-ulang doa itu kepada Rabbmu." Sudahlah. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, doa yang dipanjatkan Nabi ini berulang-ulang, ini bukan menunjukkan Nabi itu masih meragukan pertolongan Allah, tidak. Jangan dipahami ya, diulang-ulang berarti masih belum yakin. Sekali aja cukup, bahkan kita udah yakin. Enggak. Ya, salah satu sebab doa itu dikabulkan adalah al-ilhah fi doa, yaitu adalah banyak-banyak meminta. Kadang-kadang kan kita cepat mustajil. Jangan kita menjadi orang yang terburu-buru. Baru doa sekali dua kali, sudah itu tidak berdoa lagi. Habis itu Allah tak mendengarkan doaku. Berapa kali doa? Baru dua kali. Mintanya harus banyak. Banyak hajat kita. Banyak hajat kita dalam kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala karena saat ini Allah kumpulkan pada diri kita banyak kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, yaitu adalah rumah Allah, masjid. Kemuliaan yang kedua, kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia, bersama orang-orang saleh. Kemuliaan yang ketiga, kita dikumpulkan pada waktu-waktu yang mulia. Hari ini masih hari-hari yang mulia, kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Dan kemudian kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kajian mengkaji sejarah kehidupan manusia yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas banyak kemuliaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemuliaan, maka insya Allah kita pun juga akan menjadi manusia yang mulia. Karena enggak mungkin kemuliaan-kemuliaan itu diberikan oleh Allah kecuali kepada orang yang mulia. Berbeda dengan nikmat dunia, ini bisa saja diberikan kepada orang mulia atau kepada orang yang tidak mulia. Tapi ketika kita dimudahkan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, berarti itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur, senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan buat Nabi kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala
taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini merupakan episode yang ketiga apa yang keempat? Ketiga apa yang keempat? Ketiga. Malam ini merupakan episode yang ketiga kita berbicara tentang perang Badar. Wallahu a'lam, tidak tahu sampai episode berapa, kita lihat saja nanti ya, tunggu saja berapa episode nanti perang Badar ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ulang sejenak apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, sehingga apa yang kita sampaikan malam ini ada nyambung dengan yang sebelumnya. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi bahwasanya Abu Jahal dan pemuka-pemuka Quraisy beserta orang musyrik Makkah bergerak menuju Badar untuk melakukan penyerangan kepada Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya, apa yang dilakukan oleh Nabi kita? Nabi kita minta pendapat para sahabatnya. Seolah Nabi kita menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ini orang Mekah, musyrik Mekah sudah keluar, nak nyerang kita. Apa yang kita lakukan sekarang ini? Apakah kita berperang atau tidak? Ketika itu siapa yang menyampaikan usulan yang pertama? Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Enda ya Rasul," lanjutkan ya Rasul, jangan ragu. Setelah itu berdirilah Umar bin Khattab. Umar pun juga menyampaikan ucapan yang sama. Jangan ragu ya Rasul, teruskan berperang. Kemudian setelah itu siapa? Mikdad. Mikdad pun juga menyampaikan ucapan yang sama. Berarti tiga orang ini sudah perwakilan dari kaum Muhajirin. Dan Nabi kita Muhammad SAW belum mendengar pendapat orang Ansar. Sehingga kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengulang kembali, bagaimana pendapatku wahai para sahabatku. Nabi sudah mendengar dan para sahabat yang lain juga sudah mendengar statement Abu Bakar, statement Umar, statement dari Mikdad. Berarti ada maksud yang lain dari Nabi SAW. Nabi ingin mendengarkan pendapat daripada orang Ansar. Dan ketika itu seorang Ansar yang bernama Sa'ad bin Mu'adz sebagai wakil daripada orang Ansar mengatakan, "Imdi lima arah Allah." Wahai Rasul, berjalanlah, lanjutkanlah, berperanglah seperti apa yang Allah tampakkan kepadamu. Sehingga ketika itu yakinlah Nabi SAW ya keluar menghadapi orang musyrik Mekah. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW keluar dari Madinah, kemudian menuju Badar. Ketika Nabi SAW dan kaum muslimin sampai di Badar, Nabi kita Muhammad SAW memilih tempat yang berhadapan dengan orang musyrik. Jadi orang kaum muslimin datang, tidak lama setelah itu orang musyrik datang. Dan posisi kaum muslimin berhadapan-hadapan dengan orang musyrik. Antara kaum muslimin dan orang musyrik ini ada sumber air. Ada apa? Sumur. Sehingga kemudian Hubab bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, apakah kita berada di tempat ini merupakan wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, atau itu cuma pendapatmu saja?" Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Itu pendapat saya saja." Kemudian Hubab mengatakan, "Ini tempat yang tidak tepat. Karena kalau seandainya kita berada di tempat ini, orang musyrik berada di depan kita dan di tengah ada sumber air, kalau kita kehausan kita bisa minum, dan orang musyrik juga kehausan, mereka juga bisa minum. Namanya posisinya kan di tengah.
bisa ngambil, yang sebelah sini bisa ngambil, yang sebelah sana juga bisa ngambil. Maka kata Abu Bakar, Masya Allah, Abu Bakar ini luar biasa, cerdas, dia memiliki strategi perang yang luar biasa. Kata Abu Bakar, bagusnya ya Rasul, kita tidak berada di tempat ini, tapi kita berada di tempat setelah sumur ini. Artinya sumur ini berada di belakang kita. Sumur berada di belakang kita. Kalau seandainya kita kehausan, kita bisa ambil air. Kalau orang musyrik kehausan, mereka tak bisa ambil air karena kita berada di depan. Paham? Kalau misalnya musuh kehausan, kecapean kan gampang untuk menghantamnya. Ini strategi yang dibuat oleh Allah. Sehingga kemudian Rasulullah SAW mengatakan, asyarka ila ra'i, idemu itu apa ya, brilian, atau maksudnya jempol buat kamu, maksudnya begitu. Sehingga kemudian Nabi SAW mengikuti apa yang disampaikan oleh Ubah. Kemudian yang kedua, seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz juga memberikan pendapat, usulan kepada Nabi SAW. Ya Rasul, sebaiknya Anda berada di tenda saja. Kami akan bangunkan untuk Anda tenda, biar kami yang akan menjaga Anda. Paham? Ini menunjukkan para sahabat begitu cinta kepada Nabi SAW. Mereka tidak mau Nabi kita Muhammad SAW terluka. Kalau seandainya nanti terjadi hantaman dari orang musyrik, yang terluka adalah mereka. Makanya Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ala nabni laka arishan wa nu'ida inda raqaibah thumma nufi aduwa fa in azzana Allah wa adharana ala aduina kana dhalika ahbabna. Ya Rasul, seandainya nanti kami bikin tenda buat Anda berada di belakang. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada kami, alhamdulillah, itulah yang kami harapkan. Tapi kalau seandainya kami tidak mendapatkan pertolongan, seandainya, ya sudah, Anda bisa terlindungi. Anda bisa terlindungi oleh kami. Sehingga kemudian Nabi SAW pun juga mengiyakan apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Dan kemudian Nabi kita Muhammad SAW berada di tenda dan beliau ditemani oleh Abu Bakar. Nah kemudian para sahabat berada di depan tenda menjaga Rasul SAW dan menjaga Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau berada di tenda? Nabi kita Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau berada di tenda, ini saya dapatkan di dalam kitab Rahiqul Maktum, cerita yang lebih lengkap lagi. Doa Nabi SAW, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma inni anshuduka ahdak wa wa'daka. Ya Allah, tolonglah aku sesuai dengan apa yang engkau janjikan kepadaku. Allahumma inni unshiduka, aku meminta janjimu. Jadi kalau kita minta itu harus kepada Allah, maksa. Janjimu mana ya Allah? Dan Allah senang kalau kita maksa minta kepadanya. Kalau manusia nggak suka. Kalau kita maksa minta sama kawan, tak mau. Tapi Allah paling senang. Allahumma in tuhlik hadhil isabah al-yawm la tu'bad abadan. Kata Nabi SAW, ya Allah, seandainya engkau tidak memberikan pertolongan pada kelompok ini, maksudnya dari kaum muslimin, seandainya engkau tidak menolong kami, ya Allah, maka engkau tidak akan pernah disembah selama-lamanya. Inilah permintaan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi artinya Nabi juga berusaha. Para sahabat berusaha menjaga Nabi SAW, melihat musuh pergerakannya kemana, dan Nabi SAW juga berjuang
berjuangnya dengan doa. Maka doa itu juga perjuangan. Maka kita jangan remehkan ya perjuangan orang tua kita. Mungkin orang tua kita tak membantu kita dengan uang, mungkin keberhasilan yang kita dapat dari ini mungkin orang tua kita tidak memberikan uang. Orang tua mungkin ya tidak memiliki uang untuk sekolah kita, misalnya kita bisa dapat beasiswa ya, dan kemudian pada akhirnya kita selesai, kita tamat, dapat gelar sarjana, dan kemudian kita dapat pekerjaan dan segala macamnya. Maka kita jangan lupakan perjuangan orang tua kita. Mungkin orang tua kita tidak membantu dengan uang, tapi dia membantu sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Apa itu? Doa. Yang penting itu doa. Walaupun tak ada uang, rasanya tak bisa sekolah nyambung ini, tapi kalau dengan doa bisa saja. Bisa saja orang datang kepada kita, "Kau pergi sekolah ya?" Ya gimana mau sekolah, uang tak ada. Ah, sudah. Nih, berapa? Nah, bisa saja. Itu cara Allah. Intinya di sini Nabi SAW pun juga berjuang. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa balagha fil ibtihal, bahkan Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam berdoa. Nabi kita Muhammad SAW betul-betul merengek kepada Allah. Ya. Hatta saqata ridau an mankibai, sampai selendangnya Nabi lepas dari pundaknya. Saking apa? Ya merengeknya, mau minta ya Allah gitu kan. Nabi kalau berdoa gimana? Tangannya itu ke atas sampai apa? Kelihatan ketiaknya. Jadi mau minta ya, seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faradahu alaihi siddiq wa qala, dan Nabi SAW mengulang itu doa. Bukan sekali, bukan dua kali, berulang-ulang. Nabi meminta kepada Allah berulang-ulang, sehingga kemudian Abu Bakar Siddiq memberikan nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hasbuk ya Rasulullah." Cukup ya Rasul. Dah banyak kau berdoa itu. Dah banyak kau meminta, cukuplah itu. Allah dengar apa yang kau minta. Allah ta'ala rabbik. Allah ta'ala rabbik. Kata Abu Bakar, "Ya Rasul, engkau telah mengulang-ulang doa itu kepada Rabbmu." Sudahlah. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, doa yang dipanjatkan Nabi ini berulang-ulang, ini bukan menunjukkan Nabi itu masih meragukan pertolongan Allah, tidak. Jangan dipahami ya, diulang-ulang berarti masih belum yakin. Sekali aja cukup, bahkan kita udah yakin. Enggak. Ya, salah satu sebab doa itu dikabulkan adalah al-ilhah fi doa, yaitu adalah banyak-banyak meminta. Kadang-kadang kan kita cepat mustajil. Jangan kita menjadi orang yang terburu-buru. Baru doa sekali dua kali, sudah itu tidak berdoa lagi. Habis itu Allah tak mendengarkan doaku. Berapa kali doa? Baru dua kali. Mintanya harus banyak. Banyak hajat kita. Hajat kita dalam kehidupan ini. Saya sudah minta berapa kali? 2 kali, 3 kali. Minta lagi sampai capek. Minta terus. Kalau minta terus, oh berarti awal ini betul-betul butuh ini. Gitu kan? Kalau kita pinjam uang sama kawan, sekali ditolak sama kawan, apakah kita pergi? Kalau pergi berarti cepat menyerah. Ulang lagi, minta lagi, pinjam lagi, aku butuh nih. Ulang lagi. Akhirnya kawan ini kawan orang butuh nih, harus ditolong. Kadang-kadang ada juga orang minta tolong, tapi sebenarnya dia nggak perlu ditolong. Ya, maksudnya belum sampai puncak untuk ditolong gitu ya. Tapi kalau dia terus ini ulang-ulang, oh berarti dia butuh banget nih. Berarti dia butuh banget. Makanya kalau minta terus akhirnya dikasih. Ya, saya pernah tanyakan salah seorang kawan saya yang poligami ini. Kok bisa kamu poligami? Kan kemarin dilarang sama istrimu. Aku minta terus semuanya. Akhirnya istrinya bosan. Udah bang, tak mungkin kawin lah. Nah, itu karena ada sering apa? Minta gitu kan. Tak capek istrinya.
ya kan? Jelas ya? Tapi saya bukan menyuruh antum minta terus ya. Oke, ini strategi saja. Ini strategi saja. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jamaah subhanahu wa taala wa fil ma'rakah, kemudian pada malam hari yaumul jum'ah, walamma tala'a al-musyrikun wa tara'a al-jam'an, ketika hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, ini peristiwa terjadinya perang Badar. Walamma tala'a al-musyrikun wa tara'a al-jam'an. Nah, ini kan tadi pasukan saling bersiap ini. Orang musyrik siap, orang kaum muslimin juga siap. Ya kan? Walamma tala'a al-musyrikun. Siapa yang maju duluan? Orang musyrik. Orang musyrik. Karena Nabi kita Muhammad SAW telah berpesan kepada para sahabat, jangan kalian memulai peperangan sampai mereka yang duluan. Paham? La yabda'ul qital hatta yatalaqqa minhu al-awamir. Tidaklah mereka memulai peperangan sampai ada perintah dari Nabi SAW. Tatkala kaum musyrikin apa yang maju duluan, ya, orang musyrik yang maju gimana? Tak mungkin kan diri saja kan? Oh ya, berarti sudah nah. Akhirnya apa? Wa tara'a jam'an, dan kemudian bertemulah dua kelompok ini. Kelompok kaum muslimin dan kelompok musyrik. Terjadilah peperangan. Qala Rasulullah SAW, dan Nabi SAW masih berdoa, Allahumma hadhi Quraisy qad aqbalat bi khuyala'iha wa fakhriha tuhadduka wa takdzib rasulan Allahumma fa nasruka alladhi wa'adtani Allahumma ahnihim al-ghada. Nabi terus berdoa. Nabi terus berdoa. Ya Allah, hadhi Quraisy, inilah orang Quraisy. Mereka datang dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. Abu Jahal sebelum bergerak itu kan dia sudah sampaikan kepada teman-temannya. Abu Sufyan udah bilang apa tadi, balik aja lagi, kan harta kita sudah selamat. Kata Abu Jahal, jangan, gengsi dong. Kita ini suku yang mulia. Ya, kita harus datang ke Badar dan kita nanti akan foya-foya apa, berpesta-pesta di sana. Kita akan minum khamar. Kita akan mendengarkan biduan para wanita bernyanyi. Paham ya? Kita akan pesta-pesta dan orang Arab akan mendengar berita tentang kita. Kita adalah suku yang hebat. Ya kan? Jadi Abu Jahal datang dengan kesombongan dan keangkuhannya. Tuhan duka wa takdzib rasul. Di mana orang-orang Quraisy ini menantangmu ya Allah dan mendustakan utusanmu ya Allah. Allahumma fa nasruka, ya Allah, pertolonganmu. Please. Di sini nggak ada kata please-nya, ini tambahan saja. Ya kan? Itu meminta. Fa nasruka alladhi wa'ada, ya Allah, pertolonganmu ya Allah yang telah Kau janjikan. Hancurkan mereka. Hancurkan mereka. Kapan? Al-Ghada, pagi ini, hari ini, bukan besok, hari ini. Mintanya sekarang. Iya kan? Ya, ini juga termasuk di antara adab dalam berdoa juga. Mintanya itu ya langsung minta. Kapan? Iya sekarang ya Allah, jangan nanti, atau nantilah kalau kau mau. Jangan, minta sekarang. Al-Ghada. Nah, ini doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal musyrikun faqad istabtaha Abu Jahal fi dzalika al-yawm. Nah, ternyata bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang berdoa. Bukan kaum muslimin saja yang berdoa. Orang musyrik pun juga berdoa. Abu Jahal pun juga berdoa. Apa doa Abu Jahal? Allahumma aqta'ana lirrahim wa atana bima la na'rifu fa ahdil ghada. Apa yang disebut oleh Abu Jahal? Ya Allah. Padahal Abu Jahal menyembah siapa? Patung-patung. Inilah kebiasaan orang musyrik Mekah. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah disebut dalam kondisi
kepepet saja. Kalau kondisi misalnya lapang, yang disebut siapa? Lata, Uzza, mana? Tapi kalau kepepet, siapa yang disebut? Allah. Dan ini juga sesuai dengan riwayat atau kisah yang pernah saya sampaikan. Ada seorang namanya siapa? Husain berjumpa dengan Nabi SAW di jalan. Husain, kan ilahan ta'bud al-yawm. Husain, berapa Tuhan yang kau sembah hari ini? Setiap hari kau sembah berapa Tuhan? Apa kata Husain? 7. Ada berapa? 7. Sittah fil ard wa wahid fis sama. 6 yang di bumi, 1 yang di langit. Yang 6 di bumi itu siapa? Itulah nama patung berhala itu, Lata, Mana, Uzza, CS. Saya nggak tahu lagi sama namanya, nggak perlu saya hafalin itu. Pokoknya ada 6. Yang 1 itu siapa? Allah. Terus Nabi SAW bertanya kepada Husain, Husain, kalau kau terpepet, minta yang mana? Yang di bumi atau yang di langit? Yang di langit dong. Nah itulah orang musyrik Mekah, ya. Tapi orang zaman sekarang ya sebagian ya parah lagi, ya. Dalam kepepet pun juga minta kepada selain Allah. Kepepet lari ke dukun. Orang musyrik Mekah kepepet lari pada Allah Azza wa Jalla, ya enggak? Orang-orang kepepet kan itu terdesak, butuh apa cepat gitu kan, butuh uang cepat. Nah, itu kan pergi kemana? Ke dukun. Bang, gimana caranya biar dapat uang cepat ya? Ya, itu bodoh kuadrat. Namanya bodoh kuadrat ya. Dukun tidak tahu cara mendapatkan uang cepat. Kalau dia tahu, tak jadi dukun dia. Ya, jelas ya. Nah, datang pula kepada orang tak bisa. Kamu bodoh kuadrat ya. Jelas sampai sini? Oke. Jadi apa lirahim? Ya Allah, sebut ya Allah ya. Mereka ini yang dimaksudkan siapa? Kaum muslimin. Mereka ini sudah memutus hubungan silaturahim dengan kami. Dulu mereka ini dekat dengan kami, ikut acara kami. Tapi gara-gara orang ini siapa? Muhammad. Mereka sudah meninggalkan kami, nggak ada lagi hubungan silaturahim. Gitu kan? Aqta'na lirahim. Mungkin ucapan-ucapan ini pernah juga kita dengar nih. Dulu, tapi sekarang kok ada ini, ya, gitu kan? Dulu sering ngumpul acara ini, acara itu, tapi sekarang tak ada lagi. Wa atana bima la na'rifu, dan dia membawakan ajaran yang kami tak kenal. Nabi Muhammad bawa ajaran yang tidak dikenal orang musyrik, ya kan? Fahnil ghadah, ya Allah, hancurkan dia, binasakan dia. Siapa itu? Muhammad. Terus kemudian, Allahumma ayyuna kana abu ilaika warda indaka fansurul yawm. Ya Allah, siapa di antara kami yang kau cintai? Apakah kau cinta kepada kami atau cinta kepada mereka itu, kaum muslimin itu? Siapa yang kau ridai? Fansur. Siapa yang kau ridai, tolong dia. Ya. Kata Abu Jahal, apakah kami yang kau ridai atau Muhammad yang kau ridai? Pokoknya yang kau ridai, tolong dia. Ya jelas Allah meridai siapa? Nabi Muhammad. Berarti dia secara tidak langsung mendoakan siapa? Nabi Muhammad. Bodoh juga dia. Betul dia Abu Jahal, bapak kebodohan. Ya kan bodoh itu kan? Berarti kan itu mendoakan musuhnya. Yang dicintai Allah, yang diridai Allah adalah Nabi Muhammad, kaum muslimin. Tolong dia. Siapa yang kau ridai, siapa yang kau cintai, tolong dia. Gitu kan? Dan memang pada akhirnya Allah menolong Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Nah, kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ya, ada suatu
prosedur yang biasa dilakukan oleh orang berperang di zaman dahulu. Sebelum berperang ada namanya mubarazah. Mubarazah ini 1 lawan 1. Jadi sebelum berperang ini dulu berhadapan-hadapan 1 lawan 1. Duel ya. Ini duelnya duel maut sampai mati. Nah, ketika mubarazah itu kharaja ba'da salasatu min khair fursan Quraisy kanu min ailatin wahidah. Orang Quraisy Mekah mengirimkan 3 orang untuk melakukan duel. Yang dikirim ketika itu adalah Utbah, Syaibah, ini bersaudara. Utbah dan Syaibah ini adik kakak, anak daripada Rabi'ah, dan Walid. Ya, Walid bin Utbah, sama. Mereka bersaudara, satu keluarga. Orang musyrik Mekah mengirimkan siapa? Utbah, Syaibah, Walid. Ini orang-orang pilihan. Ya. Kemudian fabaraja ilaihim salasatu min syababil ansar. Nah, karena orang musyrik sudah maju 3 orang, kemudian kaum muslimin ya maju juga 3 orang. Yang maju itu dari syababil ansar, pemuda ansar. Jadi yang maju bukan kaum muhajirin, tapi yang maju apa? Orang ansar malah. Tadinya diam-diam kan? Diam-diam, tapi ketika berperang, dia maju pula. Yang maju dari orang ansar itu Auf, Muawwid, dan Abdullah bin Rawahah. Dari orang ansar yang maju Auf, Muawwid, dan Abdullah bin Rawahah. Ini orang ansar. Ketika mereka bertiga ini maju, orang ansarnya maju, orang musyrik tanya, "Man antum?" Kamu siapa? Kalian ini siapa? Ya, Rahtun minal ansar, kami orang ansar. Qalu aqwaun kiram ma lana bikum hajah. Kalian ini bukan tandingan kami. Kami ini orang mulia. Kami ini orang mulia. Orang Quraisy kan orang mulia. Suku Quraisy mulia kan? Suku yang paling mulia itu adalah suku Quraisy. Kami ini orang mulia. Mana nabi aja? Kami nggak ada urusan sama kalian. Kami nggak ada urusan sama kalian. Yang kami cari bukan kalian. Yang kami cari siapa? Saudara-saudara kami yang dari Mekah. Ya, wa inna ma nuridu bani ammina. Yang kami inginkan anak keturunan paman kami. Paham ya? Tsumma nada munadi ya Muhammad. Terus kemudian ada seorang yang berteriak, "Ya Muhammad, hai Muhammad, akhrij ilaina afana min qaumina." Hai Muhammad, keluarkan orang yang sepadan dengan kami. Jangan yang boncel apa ya? Boncel-boncel apa bahasanya ini? Yang kecil-kecil kayak gini. Ya, yang sepadan dong, yang mulia. Yang 3 ini kami tak terima ini. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW memilih 3 orang dari kaum muhajirin. Ya Ubaidah, Nabi SAW panggil, "Ya Ubaidah, kum." Ubaidah, berdiri. Ubaidah bin Harith. Yang dipanggil siapa? Ubaidah. Yang kedua, wa kum ya Hamzah. Hamzah, berdiri. Wa kum ya Ali. Ali, berdiri. 3 ini mereka ini adalah orang-orang berhati, dan mereka ini jago berperang. Hamzah jago berperang, Ali jago berperang, bergulat, berani. Ubaidah juga. Paham di sini? Falamma qamu wadanu minhum qalu man antum. Tatkala mereka berdiri yang bertiga ini, ya, Ubaidah berdiri, Hamzah berdiri, Ali berdiri, Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka, "Man antum?" Fakhbaru, "Kami orang muhajirin." Ya, kalianlah padanan kami. Ya, kalianlah tandingan kami. Kalian yang kami cari. Fabaraza Ubaidah Utbah. Tadi kan 1 lawan 1.
Yang pertama yang berduel itu Ubaidah melawan Utbah. Ubaidah melawan Utbah. Hamzah melawan Syaibah. Hamzah lawan siapa? Syaibah. Ubaidah lawan Utbah. Ali melawan Walid. Coba ulangi. Yang pertama tadi siapa? Ubaidah melawan Utbah. Kemudian Hamzah lawan Syaibah. Ali lawan Walid. Hamzah ketika berhadapan dengan Syaibah, ya, Hamzah bisa menaklukkan Syaibah. Begitu juga dengan Ali ketika berhadapan dengan Walid, Ali juga bisa mengalahkan Walid. Tapi tatkala Ubaidah berhadapan dengan Utbah, Ubaidah kewalahan. Ya, berarti Utbah ini lebih jago lagi daripada Ubaidah, dan bahkan sampai-sampai kakinya Ubaidah ini putus. Paham? Kakinya Ubaidah putus. Nah, ketika Ubaidah ini sudah terdesak, udah mau kalah, mau dibunuh ini, udah mau hampir mati, sehingga kemudian Hamzah dan Ali menolong, membantu. Ya, boleh-boleh saja. Yang penting yang mereka yang ikut mubarazah tadi. Ya, akhirnya apa? Berarti 3 lawan 1. Ya kalahlah siapa? Utbah. Jelas? Intinya al-akhir, natijah al-akhirnya adalah hasilnya ya kaum muslimin memenangkan duel 1 lawan 1 ini. Wa amma Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi Rasul SAW terus berdoa. Jadi Nabi SAW belum ini, belum ya maju ya, karena Nabi SAW masih berada di tenda. Yang berhadapan adalah kaum muslimin. Nah, karena orang musyrik kalah, semakin marah mereka. 3 orang yang pilihan yang dikirim tadi, mereka semuanya kalah, semakin marah. Ya, sehingga kemudian mereka maju. Wa afa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikfa walida thumma rafa'a ra'sahu fa qala abshir ya Abu Bakar hada Jibril ala sanayil naqat ay rubar. Tak lama setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tersadarkan dari ngantuknya, ya, thumma rafa'a ra'sahu, ya, kemudian Nabi SAW mengangkatkan kepalanya. Ini masih di tenda ini, masih di tenda. Kemudian Rasul SAW mengatakan kepada Abu Bakar, abshir ya Abu Bakar hada Jibril. Kata Rasul SAW, Abu Bakar tenang. Kan tadi Abu Bakar cemas juga, ya, dan Rasul juga cemas. Siapa yang mengatakan Rasul tak cemas? Rasul pun juga manusia yang menghadapi pasukan yang jumlahnya 3 kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Nabi takut juga gitu. Kalau Nabi SAW nggak takut, ya doa itu juga bentuk takut gitu. Ya, kemudian Nabi minta pertolongan kepada Allah SWT. Abshir ya Abu Bakar, tenang wahai Abu Bakar. Hada Jibril. Jibril sudah datang kepada aku. Jibril sudah datang kepada ala sanayil naqat, ya, di tengah-tengah apa ya, debu. Jadi Jibril sudah datang. Namanya peperang itu kan di padang pasir ya. Ya, kalau ada apa pasukan apa namanya, itu kan ada debu yang berterbangan. Jibril sudah ada di situ, sudah datang. Ataka Nasrullah, telah datang kepadamu wahai Abu Bakar pertolongan Allah. Hadza Jibril akhadha bi'inani farsi yaqulu. Jibril sudah datang membawa kuda. Maksudnya dia naik di atas kuda, alias sanayil naqat. Jadi Jibril naik di atas kuda. Dan bukan Jibril saja yang turun, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan
1.000 tentara dari langit. Itu adalah malaikat. Nah kemudian, ya ini yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar. Wa inna idin awdara ila jasi awamir al-akhirah bil hajma al-mubarak faqala juddu wa hadru malil qital. Tatkala kondisi telah memungkinkan ya untuk berperang, kemudian Nabi SAW memberikan perintahnya kepada para sahabat, syuddu, maju, seranglah mereka. Wa hadru malil qital, dan Nabi SAW memberikan motivasi kepada para sahabat, memberikan semangat. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi jiwa Muhammad di tangannya, maksudnya demi Allah. La yuqatilu al-yawm rajulun fayuqtal sabiran muhtasiban mu'minan ghairu mudbin illa adkhalahu al-jannah. Kata Nabi SAW, ini adalah sebagai apa namanya, kalau waktu kita COVID dulu apa namanya, semacam booster ya. Nabi memberikan booster kepada para sahabat. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang berperang hari ini dan kemudian dia berperang dalam keadaan sabar, dan dia berperang mengharapkan pahala dari Allah, dan dia menghadap musuh tidak kabur. Ketika dia menghadap musuh kemudian dia mati, illa adkhalallahu jannah, kecuali Allah masukkan dia ke dalam surga. Semakin semangatlah para sahabat. Siapapun yang mati hari ini dari antara kalian pasti akan masuk surga. Ini janji, jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumu ila jannatin arwa samawati wa. Makanya perlu ya, dalam berperang itu ada provokator. Kalau di pasar tukang oya, ya apa namanya tukang oya itu ya, bahasanya tukang ininya yang mau gerakkan komando, ya. Kumu ila jannah, kata Rasulullah SAW, berdiri kalian menuju surganya Allah. Arduhas samawati wal ardh, lebarnya, bukan luasnya, lebarnya seluas langit dan bumi. Ketika Rasul menyampaikan ucapan tersebut, ada seorang sahabat yang bernama Umair bin Human. Siapa namanya? Umair dari kalimat Umar. Umair itu Umar kecil. Dalam apa? Fuail. Ya. Umair itu Umar kecil. Fahad, Fuhail. Kitab, Hutail. Kitab itu buku, kalau buku kecil Hutail. Hiram, kucing. Kalau kucing kecil Hurairah. Nah, gitu ya. Nah, Humair dia bilang, bah, faqala Rasulullah, ma yahmiluka ala qawlik, bah. Ya, qal, pokoknya kalimat ini, bah ini kalimat apa ya? Senang gitu, pokoknya bergembira. Apalah ya? Kalau makan maknyus. Kalau ini apa nih kira-kira bahasanya? Dia kalimat untuk menunjukkan kesukaan. Menyala. Kalau sekarang menyala, Bang. Menyala. Itu Bang. Jadi terjemahnya maknanya seperti itu. Ya. Qala wallahi ya Rasulullah. Dan dia berkata kepada Rasul, demi Allah ya Rasul, illa rajana akuna min ahli. Ya Rasul, mudah-mudahan aku termasuk orang yang kau maksudkan. Semoga aku juga masuk penduduk surga. Qala fa innaka min ahliha. Kata Rasul, insyaallah kamu termasuk penduduk surga. Fa akhraja tamarat min qarni, fajara, padahal waktu itu
si Umar ini lagi makan kurma. Lagi makan kurma. Ketika dia mendengar ucapan tadi, dia apa itu? Dia tinggalkan itu kurma, dia langsung bergegas. Lagi enak-enak Pak, lagi enak makan, dapat ucapan tersebut, ya, ucapan seperti itu, ditinggalkan. Luar biasa kan? Ya, lagi enak nih. Ya, ini kan berat nih, lagi enak nih, dipanggil, diajak, itu kan susah. Antum lagi enak-enak nih, diajak kawan, lagi enak-enak, diajak, nantilah, lagi asik ini, ganggu aja, kan begitu. Nah ini luar biasa, ditinggalkan. Ya, summa qala in ana hayyaitu hatta aku tamar. Kalau seandainya aku hidup, aku akan lanjutkan makan kurma itu. Kalau aku seandainya masih hidup nih, setelah peperangan ini, aku lanjutkan makan kurma itu. Tapi takdir berkata lain. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia meninggal. Ya. Dan ini adalah kenikmatan buat dia. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa bi riwayat Ibnu Sa'ad an Ikrimah qala kana yawma idzin yanzur ra'sul rajul la yudra min darbina. Apa yang terjadi ketika perang Badar? Riwayat dari Ibnu Sa'ad dari Ikrimah berkata, ketika itu yundaru ra'sul rajul la yudra man daraba. Ketika itu apa yang terjadi? Lepas kepala seseorang, tapi tak tahu siapa yang melepaskannya. Maksudnya apa? Putus. Jadi kepala orang musyrik pada putus, tapi tak nampak yang memutuskannya. Paham? Karena yang memutuskannya siapa? Malaikat. Malaikat tak nampak. La yudra man daraba wa tundaru yadu rajul, dan begitu juga tangan orang musyrik putus dan tidak diketahui siapa yang memutuskannya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ya, di dalam riwayat disebutkan, qala Ibnu Abbas, bainama rajul minal muslimin, tatkala seorang kaum muslimin ya menyerang seorang musyrik yang berada di depannya, insam yang barbatu misal paman. Ketika ada seorang muslim lagi mengejar orang musyrik, belum dapat orang musyrik itu, tiba-tiba dia mendengar, orang muslimin mendengar ada suara cambukan, suara cambuk. Ada suara cambuk gitu, bunyi gitu, suara cambuk. Setelah itu orang musyrik itu mati. Pokoknya dengar suara cambuk, tidak lama satu orang musyrik itu mati. Nah, wasat terberjaqul abdul, dan kemudian mendengar suara majulah. Panama yang musyrik lemah. Tatkala orang musyrik ini tengok orang musyrik, setelah mendengar suara maju, habis itu mati orang musyrik itu. Ada terdengar suara maju, kuda maju. Ya, maksudnya ya salat itu orang musyrik. Fajal Ansari fahaddatsa bidzalika. Datanglah orang Ansar mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala sadaq. Ya, dzalika min madadis sama'i dzalisah. Ya, apa yang terjadi itu merupakan bantuan dari langit ketiga. Bantuan dari langit ketiga. Berarti malaikat itu berada di langit ketiga. Ya. Jelas? Insyaallah ini luar biasa. Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan dengan mengirimkan bala tentaranya, yaitu adalah para malaikat. Sehingga wajar ya kaum musyrikin kalah karena mereka berhadapan dengan malaikat yang tidak tampak. Macam mana mengalahkan lawan yang tak tampak? Mau pukul sini ya ternyata di belakang, gitu kan? Jadi ini adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah bunyi tadi, udah. Tapi cerita belum selesai nih. Insyaallah nanti episode yang keempat. Ya, ini kayaknya 4 episode, nanti pelajaran yang kelima. Berarti 5 episode nanti ya, insyaallah.
Baik jemaah, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, ini kisah yang tentunya disampaikan oleh para ulama kita tentang peristiwa Perang Badar, dan inti dari kisah ini adalah pelajaran bagi kita bersama. Ternyata Allah tidak membiarkan hambanya. Ketika hambanya menghadapi kesulitan, pasti Allah akan menurunkan pertolongan. Ketika Nabi dan para muslimin menghadapi kesulitan, menghadapi pasukan yang banyak jumlahnya, ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentaranya para malaikat. Maka ini menjadi keyakinan kepada kita, yakinlah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.